wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sejarah. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga dan juga Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amanda Krisantina Baho. Saya Muhammad Ali Martakti. Saya Muhammad Jaki Sadewo. Saya Triwanda Akbar. Saya Moza Najwa Aulia Kintara. Saya Balkisan India Renata. Saya Fahri Alfarezi. Saya Ahmad Aziz. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah salah satu kemaharajaan bahari atau maritim yang bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera serta memberi banyak pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaannya memegang di Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti percaya atau gemilang, sedangkan Wijaya artinya kemenangan dan kejayaan. Yang berarti makna kata Sriwijaya ini adalah kemenangan yang gilang gemilang. Meskipun kuat secara ekonomi dan militer, nyaris tidak ada bukti letak persis kerajaan ini di Sumatera. Bahkan dalam berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7. Ising yang merupakan seorang pendeta Tiongkok yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam studinya ke Nalanda India pada tahun 671 dan 695 melaporkan kerajaan Sriwijaya ini tempat pembelajaran agama Buddha. Ising juga melaporkan terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Sumber dan bukti tertulis lainnya yaitu prasasti-prasasti seperti Talang Tuwo, Kedukan Bukit, Telaga Batu, Karang Berahi, dan Ligor. Prasasti tertua adalah Kota Kapur. Kota Kapur ini ditemukan di Pulau Bangka dan Berangka pada tahun 686 Masehi. Di prasasti itulah kata Sriwijaya pertama kali ditemukan. Di dalamnya berisi bumi Jawa tak mau tunduk pada Sriwijaya. Yang dimaksudkan bumi Jawa adalah kerajaan Tarumanegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti yang memiliki rangka 605 Saka atau sekitar 688 Masehi ini memiliki 2 catatan. Catatan pertama mengenai Kendati Dapuntahyang dan yang kedua tentang Minangkabau. Nah, di catatan pertama tentang Kendati Dapuntahyang menjelaskan bahwa Dapuntahyang berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya dengan tentara yang sebegitu banyaknya walaupun masih dipertanyakan kebenarannya. Dan di catatan kedua tentang Minangkabau. Minangkabau ini merupakan daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Nah, hal ini membuktikan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya bukanlah di Palembang, melainkan di Riau. Bukti ini diperkuat dengan adanya bukti arkeologis berupa stupa di Muara Takus, Kabupaten Kampar, Riau. Maksud dari pemindahan pusat kota kerajaan Sriwijaya ke Palembang adalah untuk memudahkan mereka memperluas wilayah kekuasaan seperti sekitar Bangka, Jambi, dan juga Jawa Barat. Nah, prasasti lain yang menyebutkan nama Dapuntahyang adalah prasasti Talang Tuwo tahun 684 Masehi. Prasasti ini menjelaskan bahwa Dapuntahyang yang berhasil menyelesaikan pembangunan taman yang diberi nama Srik Serta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial politik pada Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan tulisan pada prasasti Ligor pada tahun 775 Masehi, disebutkan bahwa Raja Sriwijaya, Dharma Setu, mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu di dekat Ligor. Ia juga mendirikan sejumlah bangunan suci agama Buddha. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari pelayaran dan juga perdagangan. Karena letaknya strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan juga Tiongkok. Ini merupakan salah satu faktor mengapa Sriwijaya terus berkembang dan menjadi salah satu kerajaan penting di Sumatera. Dan juga menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Kerajaan Sriwijaya tentunya harus selalu menjaga dominasi perdagangannya. Dalam menjaga monopoli perdagangannya, Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan pelabuhan sekitarnya dan juga untuk menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Seperti Ligor, Tanah Gentingkra, Karimata, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda berhasil ditaklukkan dan menjadi kerajaan bawahan Sriwijaya. Dengan banyaknya kerajaan bawahan, tentunya Sriwijaya mendapatkan banyak upeti. Pada akhir abad ke-9, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, Tanah Gentingkra, atau wilayah Thailand dan juga Myanmar. Alhasil, rakyat di sekitar Sriwijaya hidup dengan aman dan juga makmur. Kerajaan ini mencapai keemasannya pada zaman Raja Bala Putra Dewa yang berkuasa sekitar
pertengahan abad 9 atau tahun 850-an Masehi. Raja ini berhasil menjalin hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia seperti kerajaan India atau Kekaisaran Tiongkok. Kemajuan yang besar ini didukung oleh beberapa faktor. Beberapa faktornya, yang pertama ada letak strategis, yaitu berada jalur perdagangan. Yang kedua ada dia tuh menguasai jalur perdagangan, yaitu seperti Selat Sunda, Selat Melaka dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan yang berharga. Yang keempat ada armada lautnya yang sangat kuat karena dia berhasil menjalin hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia. Yang terakhir ada pendapatannya itu yang sangat berlimpah karena dia berhasil mentaklukkan raja-raja di luar kekaisaran Indonesia tersebut. Raja-raja kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Tidak heran jika agama Buddha berkembang dengan pesat. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai pusat dari agama Buddha atau Mahayana yang terkenal di daerah Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut cerita dari pendeta terkenal dari Tiongkok, Iti Sing, dia pernah menetap selama 4 tahun di Sriwijaya untuk mendalami kitab suci Buddha. Iti Sing menyebutkan adanya seorang pendeta terkenal yang bernama Sakya Kirti. Menurut cerita dari Tibet, adanya pendeta bernama Atika yang berguru kepada guru yang bernama Dharmapala. Adapun kemunduran Sriwijaya terjadi pada abad ke-12 karena terjadi perang Medan Kamulang, perang Chola Mandala, kerajaan yang ditaklukkan mengundurkan diri satu persatu, kerajaan Sriwijaya menyerang dan desakan dari kerajaan Thailand. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berada di Jawa Tengah yang didirikan pada abad ke-7. Nama Kalingga ini diambil dari salah satu nama kerajaan yang berada di India Selatan. Lalu masih diperdebatkan untuk lokasinya antara di Blora atau di Jawa Tengah. Sumber sejarahnya banyak diperoleh oleh sumber Tiongkok yang mengetahui tentang tradisi, kisah setempat, dan cerita parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ini dituliskan pada masa dinasti Tang oleh Ising yang menyebut Kalingga dengan Holing dan berlokasikan di Copo atau Jawa. Yang pertama, Kerajaan Kalingga terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan. Yang kedua, ibu kota kerajaan Kalingga dulunya dibentangi oleh benteng-benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Yang ketiga yaitu raja-raja pada zaman dahulunya tinggal di rumah yang sangat besar. Yang keempat yaitu penduduknya bisa membuat arak dari nira kelapa. Yang kelima yaitu antara Gading Gajah dan Cula, kerajaan tersebut bisa menghasilkan perak dan emas. Nah, pada 664 Masehi datanglah sebuah pendeta yang bernama Janabhadra. Ia adalah seorang penerjemah kitab suci yang ada di Buddha. Dan juga ada peninggalan prasasti emas sekitaran tahun 500 Masehi yang berisi air atau mata air yang bersih dan jernih. Saya akan menjelaskan kondisi sosial politik Kerajaan Kalingga. Dikarenakan keterbatasan sumber sejarah, tidak banyak yang mengetahui tentang kondisi sosial politik Kerajaan Kalingga. Berita Tiongkok hanya menyebutkan bahwa Kerajaan Kalingga memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti emas, perak, culak badak, dan gading gajah. Diberitakan pada tahun 674 Masehi, kerajaan ini dipimpin oleh Ratu bernama Sima. Ia memimpin dengan keras tetapi adil. Di bawah pimpinan Ratu Sima, rakyat Kerajaan Kalingga hidup aman dan makmur. Konon sepeninggalan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kalingga Utara yang lebih dikenal sebagai Bumi Mataram dipimpin oleh Ratu bernama Sanaha. Sedangkan Kalingga Selatan atau yang lebih dikenal sebagai Bumi Sembara dipimpin oleh raja yang bernama Dewa Singa. Sanaha menikahi raja Kerajaan Tiga Galuh yaitu Bratasewa. Kelak ia melahirkan Sanjaya. Sanjaya menikahi anak dari Dewa Singa yaitu bernama Ratu Dewi Puri, yang kelak melahirkan Rakai Panangkaran atau raja kedua dari Kerajaan Mataram kuno.